suka nggak? Suka banget. Dari jelek ke bagus. Jadi jangan sedih ya kalau punya rambut jelek ya, itu harus dibenerin. Kasus rambut lagi. Ini kasusnya rambutnya putus ya. Ini kasusnya dari kenapa dia putus? Karena kalau teman-teman kalau beli warna rambut di e-commerce itu cantik kan. Kalian jangan terlalu hayal gitu. Terlalu menghayal mau bikin rambut warnanya seperti itu, tapi kalian tidak tahu nih oksidannya apa gitu. Nah, itu yang sangat sering banget itu bikin rambut orang tuh bisa patah-patah kayak gini. Ini contohnya nih, tuh patah. Dan lu hajar dari depan-depan dulu ya, Mbak. Wow. Terus kalau udah kayak gini mau diapain? Jadi aku mau rubah nih ya. Kita tetap membuat warna ini tetap di warna ada pantulan rednya ya kan. Tapi masih ada lightnya supaya dia itu pas kita kasih ubannya itu keluar, dia itu supaya nggak riuh gitu, ya kan? Blending. Nah, jadi apalagi rambut lo kan keriting. Nanti gue kasih tahu nih lah, Susi, aku panggil Susi aja ya, si. Lu nanti cat akar ini lu bisa sendiri ya, tapi kalau bikin balayage itu lu nggak bisa, rata-rata orang nggak bisa. Jadi kalau gue udah bikin balayage, lu cat sendiri bisa setiap bulan bisa, tapi nomornya ini, oksidannya ini, sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena yang di public color itu adalah yang dijual di e-commerce itu adalah public color. Nah, public color mereka tuh kan tidak peduli dengan lu yang punya rambut di rumah itu ada pantulannya ada berapa, sudah di level apa, bagaimana mereka kan nggak peduli. Mereka tinggal jual, lo suka lo ambil, lo taruh, ya udah putus ini. Mereka nggak ini kan nggak bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Jadi sebaiknya lu jangan beli public color, tapi lu beli professional color. Professional color itu apa? Nanti gue kasih tahu lu ini nomor berapa yang lu beli untuk akar ini. Dan professional color itu dia misah oksidannya dengan formulanya. Itu professional color. Kalau public color mereka jualnya tuh wah heboh gitu. Dan ini kejadiannya bukan ke kamu doang loh, say. Sering banget orang datang rambutnya putus, rambutnya kering, rambutnya segala macam. Nah, itu seperti itu. Dan satu hal lagi, kamu cuci rambut harus seminggu cuma 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena minyak ini jalan ke ujung rambut, minyak ini jalan ke ujung rambut sini sampai ke ujung sini itu adalah hari ketiga. Jadi hari keempat baru kita cuci. Intinya adalah ini kita nikmatin si minyak ini supaya dia itu membuat batang rambut lu itu sehat, gede-gede, terus dia juga tidak terutama ini jenis rambut lu tuh halus. Kenapa halus? Karena minyak ini sebaiknya 4 hari supaya dia jalan ke sini supaya bikin batang rambutnya gede-gede. Gitu kan, dari minyak kita sendiri itu lebih baik kan. Itu satu. Kedua, kita justru butuh setiap kali cuci itu kita butuh hair tonic, butuh conditioner yang bagus. Pada waktu conditioner kita pakai, kita sisir, kita sisir, terus kita tahu nih rambut itu ada rontoknya berapa dan sebagainya. Itu don't worry gitu, be happy. Jadi ini mau kita rubah, kita akan bikin balayage. Kamu lihat terus aku pakai produk apa aja. Yang jelas aku selalu edukasikan kalian ya. Yang jelas kalian tuh harus be smart ya, karena rambut itu everything for yourself. Jadi ini before kita ngerjain, kita harus riset dulu nih. Ini tuh uban dan banyak banget di sini yang putus. Sehingga kalau di sini kita itu kasih balayage-nya banyak, itu bisa jadi kesannya tipis. Aku pakai Y2000 udah cukup untuk pantulan warna rambut yang seperti yang kita mau, oke? Nah di sini kita nggak boleh sama sekali menggunakan oksidan besar, bahkan aku cuma mau kasih nih 3%. Kenapa 3% guys? Karena mengingat rambut itu dia pernah ada kasus putus. Jadi kita nggak boleh nge-push dengan even 6% pun, paling saya kasih sedikit banget untuk
ngejalanin naik sedikit, cuman mengingat saya nanti ngerjainnya low light dan lightnya ini jadi satu, sehingga kita tidak perlu ngeluarin warna terlalu keras, bahkan dengan oksidan 3% aja bisa ngebuka warna tersebut. Rambut dibelah seperti ini, dan nanti ini aku akan bikin ya, jenisnya dia lebih ke baby sih, baby peekaboo. Kenapa baby? Karena rambut ini mengingat jenisnya itu halus banget. Jadi kita ambil dari sini dulu, boleh. Pada waktu lo naikin rambut itu jadi bagus banget. Jenisnya peekaboo tapi kecil, baby gitu. Nah, jenis yang seperti ini tuh dia harus disesuaikan dengan jenis rambut. Tentunya oksidan kan kita udah sesuaikan tuh, cuman kalau jenisnya juga kita tidak sesuaikan, dia akan konflik. Oke guys, tarik dari atas sampai ke bawah, and then harus rata, sisir. Nah, kalau kita pakai oksidan tadi, alhasil kalau baby bukan alhasil ya, belum ya. Ini baby balayage-nya seperti ini, dan ini sudah di atas dan sudah tinggal kita masukin low light-nya guys ya. Tuh, banyak banget tuh. Guys, kita masuk ke color bar gue. Nah, inilah color bar gue yang ungu ini. Tuh, ya, dia seperti itu. Dan aku punya warna, hari ini tuh aku punya warna, bagian akarnya lebih gelap dan bagian ujungnya lebih tetap di level itu. Jadi nomornya ini guys ya, ini nomornya. And then nanti blendingnya aku pakai warna sedikit, kombinasinya dia sesuai dengan warna tersebut. Lihat terus. Nah, ini especially untuk bagian akar ya, sehingga nanti akarnya itu dia bagus. Jadi dua warna ini kita nge-blending dia, kita nge-mix. Oke. Oksidannya berapa kak? Oksidannya kita akan pakai 3 volt. Tuh 3 volt ya. 1 banding berapa kak? 1 banding setengah. Akar selalu 1 banding setengah ya, biar kalau ada uban atau apapun itu dia langsung solid. Cus. Langsung kita mulai akar ya, kita akar dulu. Ini kali ini akar, dan yang bagian tengahnya nyambung ke situ. Itu yang duluan. Guys, ini akarnya sudah beres ya, akarnya sudah masuk. Kita lagi masukin 20 menit untuk yang low light-nya ini. Nah, sekarang kita harus blending yang light-nya ini supaya light-nya itu dia rapi, rata, rapi, dan tidak kaleng-kaleng. Maksudnya tidak kaleng-kaleng tuh gini, terkadang kalau orang punya light yang oksidannya kegedean, itu jadinya cuma di akar doang, ujungnya hilang. Nah, itu kenapa? Karena pembuatan lightnya itu mereka pakai oksidan terlalu gede. Karena kalau ujung itu kan kita udah selalu on color. Nah, kalau on color yang akarnya itu masih baby hair, rambut ujungnya udah ketinggian tuh. Mendingan lu pakai yang kecil tadi, yang seperti tadi gue bilang itu, supaya lu kalau begini lu tinggal refresh. Nah, kalau ini adalah pantulan kombinasi warna itu ke nomor ini, itu dekat. Nomornya 12 garis miring RF. Ini semua dari Gozer ya. Dan kita pasti pakai lagi yang 3 volt. Jadi semuanya kita pakai 3 volt guys ya. Waktunya kita lepas. Kalimantan, Ambon, Papua. Ambon juga ada ya? Ada. Oh iya, marga lo apa? Dari perempuan ya, jadi mewah dari perempuan. Oh.
Jadi yang gue pakai itu nama yang dari Lahi, yang dari datuk gue itu kan. Iya. Datuk gue. Magesan itu lebih ke Papuanya. Kita nggak pakai yang Ambonnya, karena yang Ambon kan pihak perempuan. Oh iya. Perempuan makanya Papua. Jadi yang pakai marga yang laki. Iya, orang laki. Perempuan tuh ngikut. Iya. Cuci dulu ya. Alhasil setelah dicuci, nah sekarang kita warnain. Warnanya yang tadi aku bilang ya, ini, yes. Tetap pakai oksidannya 3 volt. Pasti. Kita pasang dari lightnya, jadi dari pas lightnya kita pasang, tarik sampai ke ujung. Iya. Nah guys, ini kita mau trim dikit ya, ditrim dikit supaya lebih oke. Tidak pendek tapi biar kelihatan oke. Bukannya si Jerry itu hasil guys seperti ini. Tara. Jadi teksturnya itu dia ada 2. Ini tuh 3 warna guys. 3 warna. Kenapa 3 warna? Karena warna rambutnya itu kan dia belang. Terus setelah belang kita harus nyambungin dan kita masukin warna targetnya itu dia sebenarnya ini warna rose gold, tapi karena ketemu warna masalahnya itu, jadi kalau ketemu warna masalahnya itu kan di atas nih, di atas dia memberikan lain, di belakang dia memberikan lain. Kenapa seperti itu? Karena yang belakang ini rambutnya masih sehat gitu, sehingga dia dari rusak jadi seperti ini guys. Kamu mau tahu cara buatnya seperti apa? Nonton terus. Suka nggak Mbak? Suka banget. Suka ya. Disulap